Lawatan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan rahmat yang sangat luar biasa bagi bangsa kita. Selama beberapa hari berada di Indonesia, perhatian seluruh masyarakat Indonesia tertuju kepada sosok yang sangat luar biasa ini karena nilai-nilai hidup yang diekspresikan, yakni kerendahan hati, kesederhanaan, kepedulian kepada nilai-nilai humanisme, dan perjuangannya terhadap perdamaian dunia. Sukacita yang diekspresikan ini tidak hanya lahir dari orang-orang Katolik, tetapi utamanya juga dari saudara-saudara kita non-Katolik, Muslim, dan Protestan, Hindu, Buddha. Pun demikian, ada sedikit orang yang merasa terganggu, takut dengan kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Bahkan sempat keluar kata-kata di blog. Sesuatu yang nonsense ya. Tapi oke lah, itu ekspresinya dia. Walaupun sebenarnya segala sesuatu itu tidak mesti diekspresikan dengan sikap yang menggebu-gebu, menanggapi reaksi-reaksi takut dari orang-orang ini, dari kelompok-kelompok ini. Ada satu video dan ternyata ini viral. Mari kita lihat. Ini aku lagi pengen ketawa nih gara-gara banyak sekali postingan ketakutan si Paus itu datang terus berbondong-bondong memblokir energi. Di sini ada kawan-kawan, ya kita bukan spiritualis, kita bukan agamais, kita orang netral. Nah tapi di sini terawangannya kelihatan. Pak Golun, aku nggak kasih lihat muka kalian. Paus, nih mukanya saya tunjukin nih Paus, Pak Golun. Kelihatannya di belakang beliau ada siapa? Kenapa beliau datang ditakuti banyak orang? Ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di dia. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Pak Golun ini bukan Nasrani loh, dia Muslim. Pak Golun. Kata dia, bukan saya yang bilang loh ya, kalian dengar sendiri, ada Tuhan Yesus. Dalam video ini si ibu sebenarnya hendak menyampaikan kritik kepada orang-orang yang batinnya terganggu dengan kehadiran Bapak Suci Paus Fransiskus. Maka dia mencoba menanggapi itu dengan cara yang unik. Kita lihat bagaimana dia menjawab itu dengan melihat berdasarkan karisma, kemampuan khusus yang dianugerahkan kepada mereka, dan di sana dikatakan bahwa yang nge-backing Paus Fransiskus itu mengapa aman, mengapa sehat, dan aura kesuciannya itu mempengaruhi banyak orang, tidak hanya orang yang berhadapan langsung, tetapi justru yang melihat seluruh kegiatan Paus Fransiskus di media sosial itu tidak sedikit yang meneteskan air mata, yang jatuh cinta, dan bahkan yang mengatakan pengen dipeluk oleh Paus Fransiskus. Nah, dia mengatakan bahwa ternyata yang nge-backing itu semua adalah Tuhan Yesus yang bersama dengan Paus Fransiskus selama beberapa hari lawatan apostoliknya di Indonesia ini. Ternyata bukan hanya saya yang melihat video itu, tapi ada beberapa orang. Sempat ditanyakan kepada saya, bagaimana tanggapan Romo perihal itu? Well, saya hendak mengatakan bahwa pertama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas pada ruang dan waktu. Yang kedua, Paus Fransiskus adalah kepala gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, yang kekuasaannya berdasarkan suksesi apostolik. Dulu, Yesus Kristus memilih Santo Petrus dan kepadanya memberikan kuasa. Primat Petrus itu dilanjutkan oleh para paus hingga pada saat ini. Dan di dalam diri Paus Fransiskus ada primat Santo Petrus. Kepada Petrus dan para rasul lainnya, Yesus menegaskan, jangan takut, aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Berdasarkan
panggilan sucinya, juga primat Santo Petrus yang melekat utuh di dalam diri Paus Fransiskus, kita sangat meyakini bahwa beliau adalah orang yang dikuduskan. Maka kita menyebutnya Bapa Suci. Kesucian seorang Paus Fransiskus dan paus-paus yang lain dalam sejarah lahir dalam hubungan yang khusus, yang intim, sangat dekat dengan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Jadi, kalau kemudian dikatakan bahwa si ibu ini dan teman-temannya melihat ada yang nge-backing Paus Fransiskus selama lawatan apostoliknya di Indonesia, yakni Tuhan Yesus Kristus, ya, bagi saya secara pribadi, itu bukanlah sesuatu yang berlebihan. Saya melihat bahwa penyertaan Tuhan Yesus Kristus dalam seluruh perjalanan Paus Fransiskus itu sangat nyata selama berada di Indonesia. Menarik, saya membaca banyak komentar dan juga dikirimkan kepada saya bagaimana reaksi saudara-saudara kita yang non-Katolik ketika bahkan hanya sekedar menonton kegiatan Paus Fransiskus selama di Indonesia. Apa yang mereka alami pada umumnya adalah kegetaran jiwa, tremendum et fascinosum, takut tapi sekaligus juga kagum. Sehingga luapan emosi itu diekspresikan melalui tetesan air mata. Itu sesuatu banget. Kita bertanya, mengapa aura kesucian Paus Fransiskus begitu sangat mempengaruhi orang, merangkul semua orang yang menyaksikan lawatannya itu? Ya, jelas-jelas karena bersama dia ada Tuhan Yesus yang menguatkan dia, yang menuntun dia, yang menghantar orang-orang untuk berjumpa dengan dia dan mengalami perjumpaan dengan Yesus sendiri. Kita berdoa, semoga Bapak Suci Paus Fransiskus dalam usia yang tua sekarang ini senantiasa diberikan anugerah kesehatan, terutama dalam melanjutkan lawatan apostoliknya di Asia Pasifik ini. Tuhan Yesus berkata, di mana hambaku berada, di situ pun aku berada. Di mana berada Paus Fransiskus dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang mengedepankan cinta kepada Allah, cinta kepada manusia dan nilai-nilainya, menghayati kerendahan hati, kemurnian hati dalam kesederhanaan, pastilah di sana juga Yesus hadir dan bertindak.